Ya, Rabu lalu Presiden Joko Widodo mengutarakan kekesalannya di hadapan seluruh menteri dan kepala lembaga dalam pelaksanaan sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat. Jokowi menilai para menteri lambat dalam menjelaskan masalah-masalah bahan pokok dan kebutuhan masyarakat akhir-akhir ini. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya agar alih-alih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, justru harus fokus bekerja dalam menangani situasi saat ini. Kita bahas lebih dalam bersama staf khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Valdo Maldini dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Kalau menurut Mas Gun sendiri gimana Mas Gun? Ketika ada kata-kata ini kita harus atau jajaran Pak Presiden harus lebih mengetahui karena sekarang dianggap tidak punya sense of crisis. Ini mengingatkan, menegur atau bagaimana Mas Gun? Ya kalau sudah dinyatakan di muka publik itu harusnya satu step perlu mendapatkan perhatian lebih dari para menteri di jajaran kabinet Pak Jokowi gitu. Karena begini Mbak Fani, pernyataan presidensial itu punya karakteristik utama, pertama adalah official, resmi. Kemudian yang kedua itu direktif, ya, memberi arahan yang jelas, tegas, operasional, terutama bagi para menteri yang kemudian membantunya begitu. Kalau kemudian fungsi koordinasi dalam konteks kebijakan, karena kan begini, ada kebijakan, ada komunikasi kebijakan. Dan proses itu terletak menjadi beban berat Presiden karena beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan tekanan yang luar biasa. Selain pandemi tadi udah disebut 3 bulan terakhir ini kebutuhan pokok masyarakat termasuk juga minyak begitu ya, dan sekarang masuk juga isu Pertamax. Kemudian juga tadi banyak hal yang sebenarnya awalnya dirasakan elit, tetapi kemudian sejak 2 tahun terakhir dan meningkat drastis di 3 bulan terakhir, tidak hanya di wilayah persepsi ya, tetapi memang need ya dari masyarakat, kebutuhan masyarakat itu betul-betul tertohok oleh situasi dan kondisi belakangan ini. Sehingga wajar kalau kemudian di survei terakhir, survei persepsi, sebut aja survei SMRC, misalnya ada penurunan memang ya, dari survei 13 sampai 20 Maret ya, 2022. Itu dari sekitar 71% menjadi 64,6%. Artinya kan Mas Valdo, itu ada tren yang juga harus menjadi catatan kritis bagi seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks ini tentu yang kemudian kita highlight pada diskusi kita sore ini adalah kinerja para menteri yang kita sama-sama tahu ini tidak dalam kondisi biasa. Ini kondisi extraordinary, selain pandemi itu adalah banyak hal-hal yang memang membutuhkan solusi jangka pendek, jangka menengah yang kemudian langsung dirasakan dampaknya oleh khalayak luas. Ya kalau kemudian itu ada expose termasuk dalam potongan, berarti kan sebenarnya ada intensi untuk menyebarluaskan. Dan proses itu dibuka ke khalayak tentu dengan intensi. Intensinya adalah khalayak tahu bahwa Jokowi dalam konteks ini keras begitu ya. Dan bagi saya ada 2 dimensi itu. Pertama, dimensi koordinatif, karena bagaimanapun kan seorang presiden di puncak hierarki otoritas. Kalau kemudian evaluasi internal dalam rapat kabinet itu kemudian bisa terkoordinasikan dengan baik, maka kemudian seharusnya kan tidak memerlukan pernyataan itu berada di front stage, di panggung depan. Nah, lain halnya kalau kemudian persoalannya ini dibawa ke panggung depan, karena ada sesuatu yang kemudian tidak pernah beres dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kemudian ada impresi yang dibangun oleh Presiden bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas dan harapannya tentu ada kesan positif dari publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, kan begitu. Tetapi bagi saya udah bergeser nih harusnya. Pak Jokowi tidak perlu lagi impresi sebenarnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mengurai benang kusut persoalan-persoalan real, seperti misalnya tadi udah disebut 4 bulan terakhir persoalan minyak ini tidak pernah jelas. Betul. Itu kan harusnya ada bukan hanya report tapi FCR tuh, finding, conclusion, recommendation yang jelas, tegas, dan itu solutif dalam konteks jangka pendek menyelesaikan masalah. Dan Presiden karena punya otoritas berbeda dengan saya atau Bang Valdo yang kalaupun misalnya kita ngomong dia tidak punya dampak apapun ya, tetapi seorang presiden ketika bicara di top sebagai top leader dia bisa eksekusi apa yang kemudian tidak mampat dan
kemudian solusinya apa, dan apa yang jadi pertanggungjawaban menteri. Kalau kemudian ada proses finding, conclusion, recommendation itu jelas, membutuhkan evaluasi di satu titik, dalam satu teori sistem, ya interdependen, maka kerusakan itu bisa memengaruhi rusaknya image atau reputasi pemerintahan Pak Jokowi, begitu maksud saya. Jadi justru atau kemarin Pak Presiden ini bisa jadi bumerang seperti itu, Mas Gun? Ya, kalau kemudian pasca kemarahan itu terekspos dan tidak ada solusi yang kemudian real dari para menterinya, artinya pernyataan itu tidak punya dampak apapun. Oke. Baik. Bagaimana tadi kalau misalnya dari pernyataan staf Susmensesnek, tampaknya belum ada pembicaraan terkait dengan reshuffle, walaupun memang kemarahan ini sudah ditujukan kepada nama-nama tertentu yang kita lihat ini mencuat di tahun 2022. Apa analisa Anda? Saya terus terang saja sudah tidak tertarik dengan wacana reshuffle, kapan, siapa yang di reshuffle begitu ya, karena ini sebenarnya bukan lokus publik begitu ya. Yang menjadi perhatian publik itu sekarang sebenarnya adalah pada solusi pemerintah Jokowi. Baik itu mengatasi kebutuhan pokok, mengatasi misalnya penyelesaian exit strategi ya dari pandemi begitu ya. Bagaimana misalnya sekarang proses berkelanjutannya. Kemudian juga bagaimana misalnya mengatasi para menteri yang sudah offside gitu ya. Ketika misalnya bicara soal penambahan periode, kemudian juga bicara soal kemarin penundaan begitu ya, pemilu. Nah, ini kan sudah offside. Bagaimana bisa seorang menteri investasi atau Menko Maritim dan Investasi bicara soal politik elektoral begitu ya. Ini kan sudah di luar track. Nah, hal seperti itu artinya kan perlu dikoordinasikan oleh seorang presiden. Nah, persoalannya adalah kalau kita bicara hal yang instrumental, bicara soal reshuffle, itu akan kembali wacananya pada hak prerogatif presiden. Nah, sekarang reshuffle untuk apa atau reshuffle untuk siapa itu selalu menjadi hal yang tidak menarik kalau kemudian persoalan pokoknya itu kemudian tidak terselesaikan. Maksud saya, Mbak Fani, persoalan pokok kita apa? Persoalan pokok kita adalah hal yang real, konkret sekarang terjadi di masyarakat hari per hari, ya kan? Apalagi sekarang misalnya mendekati satu momentum tahunan yang dimana secara psikososial ya itu masyarakat tertekan dengan misalnya taruhlah PPN yang naik 11%, ya kan? Kemudian Pertamax naik dan itu punya efek domino pada banyak hal, kemudian juga minyak langka dan dengan kemudian itu juga berimbas pada naiknya harga-harga juga di pasaran begitu, komoditi lain maksud saya. Nah, hal itu semua adalah bagian dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan disampaikan secara clear, rinci, solutif kepada warga masyarakat. Persoalannya kemudian apa yang diambil oleh Pak Presiden kan tidak cukup marah. Kenapa? Karena posisi hari ini tuntutan warga adalah bagaimana mengurai masalah. Kalau kemudian soal fungsi koordinasi, misalnya bagaimana mengkoordinasikan menteri-menteri membuat laporan, kemudian memberi tahu kepada presiden, itu sebenarnya persoalan elit, persoalan internal mereka, persoalan internal kabinet. Jadi publik sebenarnya tidak dalam konteks mungkin tahu, karena nanti tidak usah tahu dapurnya ya. Iya, kalau sudah beres nanti presiden mendeklar apa yang kemudian jadi solusi jangka pendek dan jangka menengah, karena ini kan tidak bisa jangka panjang aja begitu. Dan walaupun memang solusi untuk jangka pendek, menengah dan juga panjangnya sendiri juga bisa dikatakan belum terlihat ya secara konkret di lapangan, begitu ya Mas Gun? Ya, tadi saya sudah membuka dialog kita bahwa presiden itu punya otoritas dan mandat kuasa yang diberikan oleh masyarakat itu, ya itu menurut saya salah satu hal yang kita tunggu hari ini jawabannya dari mandat yang dikuasakan itu adalah pada penyelesaian beragam persoalan. Tentu kita tidak menutup mata bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh presiden di berbagai sektor, tetapi kemudian ada hal-hal yang sekarang menurut saya prioritas harus dibenahi. Prioritas pertama adalah penyelesaian persoalan yang menghimpit warga 3 bulan terakhir, terutama eskalasinya meningkat, ya seperti yang tadi kita diskusikan, minyak, BBM, dan naiknya beragam komoditas, apalagi menjelang
momentum Ramadan dan Lebaran ya. Iya, Itu yang setuju. pertama. Kemudian yang kedua, membereskan fungsi koordinasi menteri-menteri untuk fokus pada pekerjaannya masing-masing sesuai dengan leading sektor. Itu Mbak Fani. Kenapa? Bayangkan aja ini waktu berjalan terus ya, ibarat taksi itu argonya jalan terus. Sementara proses itu menurut saya akan masih membutuhkan pembuktian kinerja dari seorang presiden, terutama misalnya dalam 2-3 tahun terakhir di akhir masa jabatannya. Sehingga nanti kita harapkan bisa soft landing. Jangan kemudian menteri-menteri yang offside itu tetap berjalan sehingga kemudian mengesankan bahwa mereka berjalan itu direstui atau mendapat justifikasi dari presiden begitu. Oke, nah berarti kita bahas mengenai fenomena offside-nya menteri-menteri ini seperti itu ya Mas Gun. Apakah offside atau fenomena seperti ini pernah terjadi di katakanlah masa pemerintahan presiden sebelumnya, dan juga cara menegur jajaran yang dilakukan secara terbuka dengan emosi yang diperlihatkan kepada masyarakat ini juga pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya? Dan jika iya, apakah menurut Mas Gun ini caranya efektif? Ya, ini menurut saya begini, tentu setiap periode itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Kayak Pak SBY juga dulu berkali-kali juga ada pernyataan publik soal kegundahannya kan ya. Kemudian juga era Pak Harto, meskipun berbeda gaya gitu, dia kan controlling style gitu ya. Itu lebih banyak kemudian menyampaikan itu di ruang terbatas di antara para menterinya, dan dia mengontrol power betul-betul bagaimana para menteri itu bekerja sesuai dengan kontrolnya dia. Nah, di era Pak Jokowi menurut saya sebenarnya kan ada satu modal sosial waktu kemudian beliau memenangi kontestasi 2 kali, begitu sama halnya seperti juga Pak SBY memenangi kontestasi 2 kali, dan dukungan publik dalam konteks ini tingkat kepercayaannya tinggi begitu, dan itu harusnya menjadi modal luar biasa. Nah, saya melihat begini, ada satu tren di mana belakangan ada problem yang menurut saya harus dievaluasi serius begitu ya. Meskipun misalnya masih angka kepercayaan publik itu di atas psikopolitis yang bisa diterima, masih di atas 50% maksud saya, tetapi kan kemudian trennya kan turun nih. Ya kan, betul bahwa persepsi itu bisa fluktuatif, tetapi ini harus menjadi catatan betul mengingat fase ya periode kedua ini tinggal beberapa tahun dan akan memasuki satu proses turbulence ya. Contohnya misalnya Mbak Fani lihat orang sudah mulai membincang 2024. Nah, kalau misalnya di antara para menterinya bukan fokus bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan yang justru menjadi bidangnya, malah kemudian dia keluar jalur membicarakan soal hal yang menyangkut isu sensitif ya, dalam konteks ini soal politik ya, terutama misalnya soal 2024. Nah, itu kan artinya ada fokus yang bergeser dari mengerjakan sesuatu sesuai dengan leading sektornya ke wilayah yang menjadi titik epicentrum polemik. Nah, kalau kemudian menjadi wilayah titik epicentrum polemik, itu membahayakan sebenarnya cara pandang publik tentang mau kemana arah Pak Jokowi. Apakah kemudian lebih membiarkan menteri-menteri yang kemudian bicara soal penundaan pemilu dan atau penambahan periode kekuasaan, ya, sehingga kemudian itu dianggap menjadi circle istana yang juga mewacanakan itu di halayak luas, atau justru dengan marahnya itu dia betul-betul bukan hanya ekspresif dan impresif dari sisi komunikasi, tapi betul-betul memang mengendalikan situasi dengan meminta pertanggungjawaban para menteri memberi solusi jangka pendek pada penyelesaian persoalan-persoalan yang real dibutuhkan masyarakat tadi. Nah, Mas Gun terakhir, jika sudah dimarahi seperti ini, pertanggungjawaban tersebut juga belum dilakukan oleh para menteri atau jajaran kabinet Pak Jokowi, seperti apa presiden yang akan kira-kira kami masyarakat terima? Ya, bayangkan aja kalau presiden udah marah juga kemudian tidak didengar para menterinya, di mana posisi kewenangan yang dimiliki presiden itu kewibawaannya, kan begitu kan ya? Betul. Iya kan? Kalau kemudian presiden tidak lagi didengar, diikutin, artinya ada masalah tuh di situ dari sudut soliditas kemana langkah kabinet Indonesia Maju ini berjalan, kan begitu. Maka menurut saya memang diperlukan reshuffle untuk kemudian mengganti siapapun menteri yang
tidak lagi satu visi dengan presiden, apalagi bayangkan aja sudah eksplisit dinyatakan di muka publik kalau memang misalnya masih ada persoalan-persoalan yang belum juga kemudian terurai, artinya fungsi koordinasi yang dieksplisitkan oleh presiden bukan hanya di ruang tertutup tetapi di muka publik loh. Ini di muka publik loh Mbak Fani, ya kan? Betul. Kemudian juga tidak punya dampak misalnya psikopolitis bagi menteri yang bersangkutan dan menteri-menteri itu tidak di-reshuffle, artinya di mana kewibawaan seorang presiden begitu. Oke, sekali lagi ini juga bisa jadi blunder atau bumerang untuk sosok dari Presiden Joko Widodo sendiri begitu ya Mas Gun-Gun ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun atas insight-nya dan sebelumnya juga ada staf Suspensesnek Valdo Maldini yang bergabung bersama kami sore hari ini di MNC News Now. Sekali lagi terima kasih Mas Gun-Gun Herianto atas informasinya. Kami harapkan agar ya udah akan ada solusi yang lebih tepat terutama untuk bagi masyarakat dalam menghadapi hari-hari ke depan ini ya supaya harga-harga tidak melambung naik dan sekali lagi walaupun sudah marah-marah tetap masyarakat yang takutnya nanti akan dirugikan ke depannya begitu ya Mas Gun-Gun ya. Terima kasih sekali lagi Mas Gun-Gun, sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.